Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ini adalah kali kedua bagi Clara berhubungan dengan Alex. Tentu saja rasanya pun masih sama seperti pertama kali dimasuki oleh Alex. Masih ada rasa sakit yang dirasakannya. Alex yang semula melakukannya dengan sangat kasar pada Clara, perlahan tapi pasti gerakan Alex sudah mulai menghangat dan perlahan ia menatap pada mata Clara yang masih mengeluarkan air mata. Clara pun merasakan perubahan yang dilakukan oleh Alex padanya. Clara merasakan ini jauh lebih lembut dari apa yang pernah Alex lakukan pertama kali padanya. Setiap sentuhannya dan ciumannya sangatlah lembut, hingga membuat Clara pun terbuai oleh perlakuan Alex padanya dan mengikuti permainan yang dilakukan oleh Alex. Semakin lama percintaan mereka semakin terasa panas karena sama-sama saling memberi dan menerima. Setelah menuntaskan hasrat terpendamnya, Alex langsung berdiri dan duduk di pinggiran kasur. "Aku ini sebenarnya kenapa?" gumam Alex dalam hati, tidak berani menatap ke arah belakang di mana Clara yang sedang duduk bersandar di atas kasur dengan selimut yang menutupi tubuhnya. "Lebih baik kau cepat mandi dan bersiap, kita harus pulang, karena ini sudah larut malam," ujar Alex mengambil pakaiannya yang berserakan di lantai. "Tapi pakaianku," lirih Clara, membuat Alex membalikan tubuhnya dan melihat ke arah pakaian Clara yang sudah tidak berbentuk, apalagi pakaian dalam Clara yang entah sudah terbang kemana. "Aku akan meminta Joe untuk membeli pakaian baru untukmu," ujar Alex menatap pada Clara yang masih berselimut di atas kasur. Dan entah mengapa melihat Clara yang seperti itu membuat dirinya ingin menyentuh Clara kembali. Alex yang tersadar dari lamunan kotornya langsung meninggalkan Clara sendiri di dalam kamar. "Kenapa rasanya masih sama seperti pertama kali aku tidur dengannya?" gumam Alex dalam hati yang kini sedang duduk di atas sofa. "Berarti hanya aku yang sudah menyentuh dirinya." Alex mengacak-ngacak rambutnya sendiri karena ia merasa sangat bingung dengan apa yang ia rasakan. Di satu sisi, Alex merasa sangat bersalah pada Elena karena sudah kembali tidur bersama Clara. Namun di satu sisi lagi, dirinya sekarang merasa bahagia mengetahui bahwa hanya dirinya seorang yang menyentuh tubuh Clara. Mobil yang dikendarai oleh Joe sudah sampai pada villa. Alex dan Clara menaiki mobil dengan saling terdiam dan tidak ada yang bersuara sama sekali. Joe yang duduk di depan hanya bisa tersenyum melihat tingkah tuannya itu. "Sayang, kau pulang larut malam sekali," tanya Elena dengan senyuman manis pada Alex yang masuk ke dalam mansionnya. Namun senyuman itu langsung menghilang saat melihat Clara yang berjalan di belakang Alex. Tadinya Elena mengira Clara pasti sudah diusir dari mansion karena dirinya tidak melihat Clara di mansion. Elena merasa tujuannya itu sudah berhasil, tapi tanpa diduga, kini dirinya melihat Clara yang pulang bersama dengan kekasihnya Alex. "Maaf, Alex menatap wajah Elena dengan perasaan bersalahnya. "Tidak apa-apa sayang, kau pasti sangat lelah. Lebih baik kita istirahat," ujar Elena langsung merangkul lengan Alex dengan mesranya. Kini Clara hanya bisa menatap pada punggung suaminya itu yang berjalan pergi ke arah kamar dengan kekasihnya itu. Tanpa Clara sadari, saat dirinya hendak masuk ke dalam kamar, Alex menatapnya dari lantai atas dengan tatapan yang sulit diartikan. "Sial, kenapa rencanaku gagal?" gumam Elena dalam hati menatap wajah Alex yang sudah tertidur lelap di sampingnya. Foto dan video itu seharusnya bisa jadi senjata bagi Alex untuk menceraikan Clara. Tapi kenapa keadaannya Alex justru pulang bersama Clara? Elena masih terus bergumam dalam hati. Apakah Alex sudah mulai mencintai Clara? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Cinta Alex hanya untukku. Wanita manapun tidak ada yang boleh mengambil Alex dariku. Elena menyentuh pipi Alex dengan sangat lembut. Dengan tatapan mata yang penuh dengan kemarahan, Elena berdiri dari kasur dan berjalan ke arah balkon.
Aku sangat mencintai Alex. Aku tidak akan membiarkan wanita manapun mengambilnya dariku. Lirih Elena dengan jari yang mengepal. Elena awalnya memang hanya menjadikan Alex sebagai ladang uangnya. Tapi lama-kelamaan Elena benar-benar mencintai Alex. Sedangkan Eric, ia sama sekali sudah tidak mencintainya. Semua yang ia lakukan bersama Eric hanya semata-mata agar Eric tidak membongkar semua kebusukannya. Dan agar Eric selalu membantunya di dalam segala hal. Sekarang saatnya mengeluarkanmu dari hidup Alex untuk selamanya. Gumam Elena dalam hati menatap ke arah langit yang gelap. Arah atau harus aku panggil Clara? Ujar Elena saat melihat Clara sedang membereskan meja makan. Membuat Clara langsung terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Elena. Apa maksudmu? Ucap Clara. Kau tidak perlu berpura-pura lagi. Aku sudah tahu dari awal bahwa kau Clara, wanita yang dinikahi oleh Alex. Ujar Elena dengan suara sinis namun wajahnya seperti malaikat yang sangat lemah dan lembut. Kau sudah tahu dari awal? Tanya Clara dengan wajah kagetnya. Tentu saja, aku ini wanita pintar, tidak seperti dirimu yang bodoh dengan mengemis cinta dari kekasihku. Ucap Elena dengan senyum sinis. Aku memang bodoh, tapi setidaknya aku tidak murahan dengan tidur bersama pria yang sudah menikah. Ujar Clara dengan suara yang bergetar membalas perkataan Elena. Kau berani, kau. Elena hendak menampar Clara, namun tangan itu langsung ditangkap oleh Clara. Jangan pernah kau berani menyentuhku, bentak Clara dengan menghempaskan tangan Elena dengan sangat kasar. Dengar Clara, cinta Alex yang besar kepadaku akan membuatmu terusir dari mansion ini. Itu janjiku padamu. Elena pun pergi dari hadapan Clara dengan senyum sinisnya. Berlalu pergi meninggalkan Clara. Apa yang sedang direncanakannya? Gumam Clara dalam hati menatap Elena yang berjalan ke arah kamar. Tapi satu hal yang pasti, Clara sudah tahu bahwa ternyata Elena wanita yang sangat licik. Sebuah teriakan dan benda jatuh membuat Clara langsung menatap ke arah tangga, di mana Elena terlihat terjatuh dari anak tangga. Dengan berlari, Clara menghampiri Elena yang terlihat sedang terduduk. Saat Clara hendak menolongnya, Alex yang dari atas langsung berlari dan menghampiri Elena. El, kau kenapa? Tanya Alex yang berjongkok di sebelah Elena. Alex sakit, lirih Elena dengan wajah menangis. Ara, apa yang terjadi pada Elena? Tanya Alex dengan wajah yang sangat khawatir karena melihat Elena yang kesakitan. Aku tidak tahu, jawab Clara yang juga khawatir terhadap Elena. Tadi setahu dirinya, Elena berjalan hendak memasuki kamarnya. Dan baru 2 anak tangga Elena menaikinya, Clara tidak melihatnya lagi dan meneruskan menyiapkan sarapan. Dan saat itulah Clara mendengar suara benda terjatuh dengan suara jeritan. Alex, dia sudah menarikku dari bawah, ujar Elena menatap ke arah Clara dengan wajah takutnya. Alex yang mendengar perkataan Elena langsung menatap ke arah Clara. Aku tidak melakukan apapun, ucap Clara dengan wajah bingungnya mendengar semua ucapan Elena. Tadi aku hanya menanyakan padanya kenapa tadi malam pulang bersama dengan dirimu, tapi Ara bilang ini bukan urusanku, ujar Elena dengan terbata-bata. Aku sudah katakan padanya bahwa aku tidak mempermasalahkannya, dan saat aku naik tangga, tiba-tiba Ara menarikku dengan sangat kencang. Elena memeluk Alex dengan tubuh yang bergetar. Kau itu bicara apa? Tadi kau? Diam Ara, bentak Alex dengan suara yang sangat keras. Tapi Alex, aku tidak. Aku sudah katakan diam, teriak Alex lebih kencang dan langsung menggendong Elena dan membawanya keluar menaiki mobilnya. Clara yang dibentak 2 kali oleh Alex sungguh merasa sangat terluka. Apa ini maksud dari perkataan Elena tadi? Gumam Clara. Clara pun menunggu Alex dan juga Elena yang kemungkinan besar sedang ke rumah sakit untuk mengobati Elena. Clara ingin menjelaskan semuanya pada Alex. Setelah 2 jam menunggu,
Alex justru langsung masuk ke dalam kamarnya, masih dengan menggendong Elena, tanpa memperdulikan dirinya sama sekali. Tapi Clara tidak putus asa, dirinya tetap menunggu Alex. "Alex, tunggu," ujar Clara yang melihat Alex turun dari tangga. "Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku bersumpah, aku tidak pernah menarik Elena." Dia mengarang cerita, seolah-olah aku sudah berbuat jahat padanya. "Clara, diam!" bentak Alex menatap tajam ke arah Clara, membuat Clara langsung terdiam seketika. "Jangan pernah kau menjelekkan Elena lagi. Elenaku tidak pernah berbohong padaku," ujar Alex dengan suara beratnya, masih menatap tajam ke arah Clara. "Jadi, kau menuduhku yang berbohong?" lirih Clara pada Alex. Namun Alex hanya diam, masih dengan tatapan tajamnya. "Wow, kalian ini benar-benar pasangan yang serasi." Clara tersenyum dengan sinis. "Tadi Elena berkata padaku akan membuatku keluar dari mansion ini dengan kekuatan cintamu. Dan memang benar yang aku lihat sekarang. Kau buta karena rasa cintamu itu. Yang satu seperti ular betina dan yang satu seperti boneka yang mudah diperdaya," seru Clara masih dengan tawa sinisnya. Alex yang mendengar perkataan Clara langsung mencengkram leher Clara dengan sangat kencang. Dengan tatapan membunuhnya, Alex sudah terlihat kehilangan kendali. "Aku sudah katakan padamu untuk diam," bentak Alex. "Tuan!" Joe yang masuk ke dalam mansion Tuan Alex langsung mendekat ke arah tuannya, karena Joe melihat tuannya sedang mencengkram leher Nona Clara. "Tuan, lepaskan Nona Clara, kau bisa membunuhnya," ujar Joe yang sudah memegang tangan tuannya untuk melepaskan Nona Clara. Alex yang tersadar dengan perkataan Joe langsung melepaskan cengkraman tangannya dari leher Clara dan menatap ke arah Clara yang terlihat pucat sambil menangis. "Bawa dia keluar, Joe, aku tidak ingin melihatnya," ujar Alex yang langsung berjalan keluar mansion. Joe yang melihat Nona Clara yang ketakutan langsung mendekati dan merangkul nonanya itu. Dengan berjalan, Joe melihat sekilas ke arah loteng pintu kamar Tuan Alex yang terbuka. Dan Joe sudah dapat menebak Nona Elena pasti sedang bersembunyi di balik pintu kamarnya.